Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bikhair insyaallah. Allahu Akbar. Anak-anakku, berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari unsur, senyawa, dan campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita agar santri dapat membedakan unsur, senyawa, dan campuran serta memberikan contohnya. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama yang ditetapkan secara internasional, yaitu oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Misalnya tembaga. Tembaga dalam bahasa internasionalnya cuprum, begitu juga emas, dalam bahasa internasionalnya aurum. Nama unsur bisa diambil dari nama penemunya, nama daerahnya, atau nama-nama planet. Misalnya untuk nama daerahnya germanium, artinya berasal dari Jerman. Kemudian yang berdasarkan ilmuwan misalnya curium, penemunya adalah Maria dan P. Curie. Kemudian berdasarkan planet misalnya plutonium, berarti planet Pluto. Lambang unsur. Pencetus ide lambang unsur pertama kali adalah Berzelius pada tahun 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang kepada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama, yaitu dengan menggunakan huruf besar. Misalnya oksigen dengan huruf O besar, karbon dengan huruf C besar, dan nitrogen dengan N besar. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dan hidrargyrum, penamaan unsur dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf. Penulisannya menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama, dilanjutkan dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada unsur tersebut. Contoh, zinc dengan ZN dan kuprum dengan huruf CU. Untuk unsur argon dan argentum, kedua unsur ini memiliki huruf pertama dan kedua yang sama. Dalam penamaan huruf keduanya menjadi pembeda. Untuk argon dilambangkan dengan AR, sedangkan argentum dilambangkan dengan AG. Kasus lainnya unsur kobalt dengan huruf C besar O kecil. Jika tidak hati-hati dalam penulisannya bisa ditulis dengan C besar O besar, yang berarti karbon monoksida. Jenis unsur. Jenis unsur dibedakan menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Unsur logam mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantar arus listrik atau konduktor. Berikut ini adalah contoh-contoh unsur logam. Di antaranya besi, air raksa, tembaga, timah hitam, perak, dan potasium. Unsur non-logam atau bukan logam. Umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas atau bersifat isolator. Dalam wujud padat tidak dapat ditempah dan juga tidak mengkilat. Contoh unsur bukan logam atau non-logam adalah sebagai berikut. Di antaranya hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, argon, dan karbon. Tadi tentang unsur. Berikut ini kita akan belajar tentang senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terkait secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air dengan lambang H2O. Senyawa air terbentuk dari dua jenis unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Mengelompokkan senyawa. Senyawa secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup.
dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau ditemukan dalam makhluk hidup. Contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, urium atau urea terdapat pada air seni, gula pasir atau sakkarosa yang banyak terdapat dalam tebu, dan alkohol merupakan hasil fermentasi dari larutan gula. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini terdiri dari oksida, asam, basa, dan garam. Senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Contoh senyawa ini seperti garam dapur atau NaCl, aluminium hidroksida yang dijumpai pada omat mah. Contoh lain, oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya asam nitrat dan asam klorida. Anak-anakku sekalian, berikut ini Ustadz akan jelaskan tentang senyawa anorganik, asam, basa, dan garam. 1. Senyawa asam. Senyawa asam memiliki sifat dapat menghantarkan arus listrik, bersifat masam, dan dalam larutan menghasilkan ion hidrogen dan sisa asam. Terdapat 3 jenis asam berdasarkan pembentuknya. Pertama, asam yang dibentuk oleh unsur H dan unsur O, misalnya asam fosfat, asam nitrat, dan asam sulfat. Yang kedua, asam dibentuk oleh unsur H dan unsur halogen, lebih dikenal dengan asam halida. Contohnya asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Yang ketiga, asam senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Di antaranya asam formiat dan asam asetat. Kedua, senyawa basa dibentuk oleh unsur logam dengan gugus hidroksida atau OH-. Sifat basa diantaranya terasa pahit, menimbulkan rasa gatal dan panas, dapat menghantarkan arus listrik, dan dalam larutan menghasilkan ion OH-. Contoh basa diantaranya magnesium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Yang ketiga, senyawa garam dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam, memiliki sifat asin. Larutan senyawa ini dapat menghantarkan listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam, misalnya NaCl, terionisasi menjadi ion NH+ dan ion sisa asam Cl. Contoh garam diantaranya kalium iodida, kalsium karbonat, dan ilium sulfat. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini kita akan mempelajari tentang campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dan materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama, yang materi-materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk zat baru. Contoh larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut juga dengan larutan. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dengan logam, seperti emas 23 karat, merupakan campuran antara logam emas dan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emas atau bagian peraknya. Campuran logam lain seperti perunggu, amalgam, dan lain sebagainya. Campuran heterogen merupakan campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi,
sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap, seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati dan kita lakukan adalah mencampur minyak dengan air. Kita dapat menentukan bagian minyak dan bagian air dengan indera mata kita. Perhatikan pula susu campuran yang kompleks, terdiri dari berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, dan E, dan juga mineral. Anak-anakku, supaya kita mudah membedakan antara campuran dan senyawa, berikut ini Ustaz sampaikan perbedaan campuran dan senyawa. Pertama, campuran terbentuk tanpa reaksi kimia, sementara senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Kedua, perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tentu dan dapat sembarang. Sementara perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu dan tetap. Yang ketiga, komponen-komponen campuran tetap memiliki sifatnya masing-masing. Sementara komponen-komponen senyawa kehilangan sifatnya yang semula. Yang keempat, campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya dengan cara fisis. Sementara senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponennya dengan cara fisis, tetapi harus melalui reaksi kimia. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini Ustaz sampaikan tentang tata cara pemisahan campuran. Di antaranya, 1. Dengan cara pengayakan, merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan partikel, misalnya kerikil dan pasir. Kedua, dengan cara penyaringan, merupakan pemisahan campuran benda padat dan zat cair, misalnya pasir dan air. Ketiga, dengan cara penyulingan, merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, misalnya minyak tanah dan bensin. Yang keempat, kristalisasi, merupakan pemisahan campuran zat padat dan penyertanya atau pengotornya, misalnya pemurnian gula tebu. Yang kelima, kromatografi, merupakan pemisahan campuran berdasarkan kecepatan merambat antara zat terlarut dengan mediumnya, misalnya tinta dalam larutan air. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang unsur, senyawa, dan campuran. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Harapan Ustadz, diulang kembali video ini berulang-ulang agar semua lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.